Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Oktavia Sapitri. NPM 2024 1220053, kelas TIC, matkul analisis algoritma. Pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan laporan yang saya ambil. Judulnya yaitu Graph Algoritma DVS dan BVS. Untuk memenuhi tugas kepada dosen pengampu Dr. Mosi STMT dan asisten dosen Trio Agung Purwanto. Yang pertama, pada bab 1 pendahuluan, saya ingin menjelaskan tentang latar belakang. Pada bagian latar belakang, saya menjelaskan alasan kenapa saya memilih topik algoritma graph, khususnya Bridge Fish Search atau BVS. Dalam dua komputer, pemilihan algoritma itu sangat penting karena berpengaruh pada kecepatan dan efisiensi sistem. Salah satu struktur data yang sering digunakan adalah graf, karena graf bisa mempresentasikan hubungan antar objek seperti jaringan komputer, media sosial, bahkan Google Maps. Nah, algoritma BVS ini menarik karena cara kerjanya sistematis, yaitu mengecek semua node pada satu level dulu sebelum ke level berikutnya. Selain itu, BVS juga bisa memenuhi jalur terpendek pada graf yang tidak berbobot. Pada bagian rumusan masalah ini ada 3 laporan. Yang pertama, bagaimana cara mengimplementasikan algoritma BVS menggunakan Python. Kedua, bagaimana langkah-langkah algoritma BVS dalam menelusuri graf. Ketiga, bagaimana efisiensi algoritma BVS dilihat dari kompleksitas waktu dan ruang. Dan bagaimana sejauh mana tingkat efisiensi algoritma BVS jika ditinjau dari aspek kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Pada bagian batasan masalah, yang artinya agar pembahasan tidak terlalu luas, maka dibuat batasan masalah. Algoritma yang digunakan hanya BVS. Graf yang digunakan tidak berbobot dan jumlah node dibatasi antara 5 sampai 8 titik. Pada bagian tujuan masalah, tujuan dari laporan ini adalah untuk memahami cara kerja BVS, menganalisis kompleksitas algoritma, dan mengimplementasikan BVS ke dalam program Python. Bab 2, landasan teori. Pada bagian landasan teori terdiri dari definisi dan konsep dasar graf atau graph. Pada bagian ini, struktur data yang terdiri dari 2 komponen, yaitu vertex dan edge. Vertex adalah titik atau node, sedangkan edge adalah hubungan antar node. Contohnya, seperti jaringan komputer, di mana komputer adalah vertex dan kabel adalah edge. Di bagian definisi Bridge Fish Search atau BVS,
BVS atau Breadth Search adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan cara melebar. Maksudnya, dia akan mengecek semua node di satu level dulu sebelum lanjut ke level berikutnya. BVS biasanya digunakan untuk mencari jalur terpendek pada graf yang tidak berbobot. Prinsip kerja menggunakan antrian. BVS menggunakan struktur data queen atau antrian. Queen ini menggunakan prinsip FIFO, yaitu yang masuk duluan akan keluar duluan. Queen digunakan untuk menyimpan node yang akan diproses. Mekanisme kerja langkah demi langkah. Cara kerja BVS yang pertama yaitu pilih node awal. Kedua, masukkan ke dalam queen. Dan ketiga, ambil node dari queen. View the kode algoritma secara detail. Pada bagian ini, the kode adalah gambaran langkah-langkah algoritma secara sederhana sebelum dibuat program. Di sini dijelaskan proses BVS dimulai dari inisialisasi queen, V-research sampai proses perulangan. Bab 3, studi kasus, yaitu terdiri dari deskripsi masalah dan skenario. Pada bab 3, saya membuat studi kasus jaringan komputer. Tujuan adalah mencari jalur distribusi data dari server ke semua komputer dalam jaringan. Model graf dan data input. Graf yang digunakan terdiri dari 6 node, yaitu A sebagai server, B dan C sebagai switch, D, E, dan F sebagai komputer. Semua node saling terhubung sesuai dengan topologi jaringan. Alur logika penyelesaian. Penyelesaian yang dilakukan menggunakan BVS, yaitu dimulai dari node A, lalu ke node B dan C, kemudian ke node D, E, dan F. BVS bekerja berdasarkan level, jadi urutannya jelas dan sistematis. Bab 4, pembahasan, yaitu terdiri dari langkah penyelesaian. Pada bagian ini, saya menjelaskan langkah-langkah BVS secara detail, yang mana dimulai dari node A, lalu masuk ke antrian, kemudian node B dan C ditambahkan, lalu D, E, dan F. Hasil akhirnya adalah urutan A, B, C, D, E, dan F. Analisis kompleksitas algoritma. Kompleksitas waktu BVS adalah O, V tambah E, artinya tergantung jumlah node dan edge. Kompleksitas ruang adalah O dan V karena menggunakan memori untuk queen dan V-shard. Implementasi program. Pada bagian ini saya membuat program Python untuk menjalankan BVS. Program menggunakan the queen sebagai the queen dan set sebagai V-shard. Program ini akan mengambil urutan penelusuran. Pada bagian from collection import the queen, pada bagian ini saya mengimpor the queen dan library collection. Pada bagian dev hitung BVS graph graph titik awal. Di sini saya membuat fungsi bernama hitung BVS
yang menerima dua parameter, yaitu graf dan titik awal. Graf ini berisi data hubungan antara node, sedangkan titik awal adalah node pertama yang akan ditelusuri. Pada bagian V-shot menggunakan search untuk pencarian cepat. Pada bagian V-shot sama dengan asset, pada bagian ini yaitu menggunakan variabel V-shot digunakan untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi. Saya menggunakan assert karena pencarian cepat dan tidak menyimpan data duplikat. Queen sama dengan the queen titik awal. Di sini saya membuat queen dan langsung memasukkan titik awal ke dalamnya. Queen ini digunakan untuk mengatur urutan penelusuran BVS. V-shot add titik awal, kurung kerawat titik awal. Node awal langsung dimasukkan ke dalam V-shot agar tidak diproses ulang. Urutan hasil sama dengan variabel ini digunakan untuk menyimpan urutan node yang dikunjungi selama proses BVS. Print kurung kerawa V memulai simulasi BVS dari server titik awal. Will quiff. Ini hanya untuk menampilkan informasi bahwa BVS dimulai dari node tertentu. Will queen yaitu perulangan ini akan menjalankan selama the queen tidak kosong. Artinya, selama masih ada node yang perlu diproses, maka BVS akan terus berjalan. Node sekarang sama dengan the queen public. Di sini saya menggunakan node dari bagian depan the queen. Ini sesuai dengan prinsip FIFO, yaitu yang masuk dulu akan keluar dulu. Urutan hasil append node kurung kurawa node sekarang. Node yang sedang diproses disimpan ke dalam urutan hasil sebagai hasil akhir penelusuran. Di bagian for tetangga in graph kurung kurawa node sekarang. Di sini saya mengecek semua tetangga dari node yang sedang diproses. Pada bagian if tetangga not in featured, jika tetangga belum pernah dikunjungi, maka akan diproses terlebih dahulu. Featured add kurung kurawa tetangga, the queen append kurung kurawa tetangga. Tetangga yang belum dikunjungi akan ditandai sebagai featured yang dimasukkan ke the queen agar nanti diproses. Pada bagian print kurung kurawa V ditemukan perangkat baru tetangga melalui node sekarang. Ini hanya untuk menampilkan proses penemuan node baru selama BVS berjalan. Pada bagian retur urutan hasil, setelah semua node diproses, fungsi akan mengembalikan urutan hasil BVS. Topologi Ian itu terdiri dari A, B, C, D, E, F. Di sini saya menggunakan representasi graf menggunakan Story. Setiap node memiliki daftar tetangga yang terhubung langsung. Hasil akhir hitung BVS topologi Ian. Fungsi BVS dijalankan dengan titik awal node A sebagai server. Print kurung kurawa N hasil analisis. Print kurung kurawa urutan penelusuran jaringan join hasil akhir. Hasil akhir ditampilkan dalam bentuk urutan penelusuran node dari awal sampai akhir.
Penutup. Bab 5 penutup, yaitu terdiri dari kesimpulan. Kesimpulan dari laporan ini adalah BVS efektif untuk mencari jalur terpendek pada graf tanpa bobot. BVS bekerja sebagai sistematis menggunakan The Queen. Namun, BVS membutuhkan memori yang cukup besar. Saran dan refleksi. Saran dan refleksi yaitu untuk mengembangkan selanjutnya. Cara mengembangkan selanjutnya menggunakan graf berbobot atau mengkombinasikan BVS dengan algoritma lain agar lebih optimal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.